Halo semuanya, perkenalkan nama aku Stefania Margesta Tangkubolon dengan NIM 6670250037. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku mau membahas tentang jurnal yang menurut aku penting dan membuka mata kita banget, yaitu jurnal yang berjudul Kontestasi Kuasa Kepemimpinan Formal dengan Informal dalam Kebijakan Publik dan Politik Keseharian, yang ditulis oleh Bung Yebi Masan Mairudin, Nabila Amalia Husna, dan Fani Rosie Yuliati. Nah, jadi jurnal itu membahas satu fenomena penting, adanya adu kuasa halus antara kepala desa sebagai pemimpin formal dan Abah Olot sebagai pemimpin adat di desa Guraduk. Meskipun kepala desa punya legitimasi hukum dan kedudukan resmi, ternyata dalam kehidupan sehari-hari justru pemimpin adat lebih didengar, lebih dihormati, dan lebih mempengaruhi keputusan masyarakat. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa kekuasaan tidak selalu soal jabatan, tapi soal siapa yang benar-benar dipercaya oleh warga. Nah, di bagian jurnal ini penulis menjelaskan bahwa fenomena seperti ini bukan hanya hal baru. Banyak penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa tokoh informal seringkali lebih berpengaruh daripada pejabat formal, terutama di wilayah yang kultur adatnya sangat kuat. Dengan mengacu pada teori kepemimpinan dan konsep shadow state ini, para penulis ingin memperlihatkan bagaimana pemimpin informal ini seperti Abah Olot menggunakan modal budaya, legitimasi adat, dan kepercayaan masyarakat sebagai bentuk kekuasaan yang sangat efektif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Melalui wawancara, observasi, dan studi literatur, penulis menggali bagaimana masyarakat ini memaknai kepemimpinan adat. Menariknya, hasil temuan lapangan ini menunjukkan bahwa struktur adat ini tuh di Guradok ini sangat rapi dan kuat. Ada sekretaris adat, baris kolot, pangiwa, dan juga jabatan kepala adat yang diwariskan secara turun-temurun. Struktur yang kokoh inilah yang membentuk atau membuat masyarakat ini secara otomatis lebih tunduk pada otoritas adat dibanding otoritas administratif. Nah, yang paling menariknya adalah muncul ketika penulis menggambarkan bagaimana kebijakan pemerintah desa ini berjalan. Ternyata hampir semua program pemerintah harus mendapatkan restu dari Abah Olot terlebih dahulu nih teman-teman. Musyawarah adat menjadi ruang utama dalam memutuskan apakah suatu kebijakan ini bisa dilaksanakan atau enggak. Bahkan kepala desa sendiri sering menunggu persetujuan pemimpin adat agar kebijakan ini bisa diterima masyarakat. Situasi ini justru menunjukkan betapa kuatnya shadow state ini bekerja. Pemimpin informal tidak tercantum dalam struktur pemerintahan, tapi sangat berperan sebagai pihak yang paling menentukan arah kebijakan desa. Di bagian akhirnya, jurnal ini menegaskan bahwa pemimpin informal ini memiliki posisi yang hegemonik dalam kehidupan masyarakat Guradok. Kepala desa mungkin punya legalitas, tapi Abah Olot ini punya legitimasi sosial budaya yang jauh lebih kuat. Kombinasi antara kekuasaan modern dan kekuasaan tradisional ini akhirnya menciptakan bentuk politik lokal yang unik. Sebuah model kepemimpinan hibrid di mana adat negara berjalan berdampingan, tetapi seringkali adatlah yang lebih dominan. Secara keseluruhan, jurnal ini bukan hanya menggambarkan dinamika kepemimpinan lokal, tetapi juga mengingatkan kita bahwa kebijakan publik ini tidak selalu ditentukan oleh aturan formal. Kekuasaan yang lahir dari kepercayaan budaya ternyata bisa punya pengaruh yang jauh lebih besar dan menentukan kehidupan masyarakat sehari-hari. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari aku. See you next time.